Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian kita menjalankan segala perintah-perintahnya, disertai dengan kita meninggalkan segala larangan-larangannya, dalam rangka kita mengharapkan pahala di sisinya dan menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk azabnya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu telah menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan dari ciptaan-ciptaan itu Allah memilih, ada yang mulia, ada yang lebih mulia, ada yang tinggi dan ada yang di bawahnya. Allah menciptakan manusia, dan dari manusia itu Allah memilih yang paling mulia, yaitu para rasul. Dan dari para rasul ada yang lebih mulia, yaitu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah menciptakan malaikat dengan begitu banyaknya. Dari sekian banyak malaikat, maka Allah memilih Jibril alaihi salam sebagai malaikat yang paling mulia. Maka demikianlah Allah menciptakan bulan. Dari bulan-bulan tersebut Allah memilih 4 bulan yang mulia yang disebut dengan bulan haram. Dan Allah menciptakan hari, maka dari hari-hari tersebut ada hari-hari yang paling mulia. Itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita sebentar lagi akan memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin bisa jadi besok atau mungkin lusa, menunggu bagaimana pemerintah memberikan keputusan kapan bulan tersebut atau hari tersebut dimulai. Dan kita tahu bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah 10 hari yang sangat mulia. Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman wal fajr, dan demi waktu fajar. Sebagian para ulama tafsir mereka menyebutkan Allah bersumpah dengan fajar di sini, yaitu Allah bersumpah dengan waktu fajar yang pertama kali terjadi di hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena setelah itu Allah mengatakan walayalin asyar, dan demi 10 hari. Dan 10 hari yang dimaksud pada hari tersebut atau pada ayat tersebut yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wasyaf'i wal watr, dan demi malam yang ganjil dan yang genap. Ganjil yaitu pada tanggal 9. Allah bersumpah pada tanggal 9 Dzulhijjah karena pada hari tersebut kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah. Dan Allah bersumpah dengan tanggal 10-nya, yaitu yang disebut dengan Yaumun Nahar, karena pada hari itu kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Inilah yang menjadi dasar. Kemudian kenapa Allah Ta'ala memuliakan hari ini? Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih." Tidaklah ada satu hari-hari yang mana amal saleh fihinna, pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala untuk dilakukan, min ayyamil asyar, melainkan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kemudian seorang bersahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, walal jihad fi sabilillah." Meskipun itu jihad di jalan Allah tidak lebih mulia
daripada seorang beramal pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malih. Dia keluar dari rumahnya dengan membawa harta dan jiwanya, walam yaudu minhu syai', dan dia tidak kembali sedikit pun dari hal tersebut. Artinya, kalau ingin menandingi amalan yang dilakukan di hari pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah bagi orang yang pergi jihad, maka syaratnya adalah dia harus meninggal di medan jihad dan dia tidak membawa sedikit pun dari harta yang dia bawa untuk pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan masyarakat muslimin, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah bukan 10 hari yang biasa, tapi ini merupakan 10 hari yang sangat luar biasa, 10 hari yang sangat mulia. Sekarang tanya dalam diri kita, sudah berapa tahun, sudah berapa kali kita melewati 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan sudah berapa kali kita sia-siakan hari tersebut dengan tidak kita melakukan amal-amal kebaikan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan kepada diri saya dan kepada antum semuanya, amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, baik bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ataupun bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, masyarakat muslimin, dan ini adalah amalan yang paling mulia, yaitu seorang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh pada hari-hari tersebut. Tentu kita tahu bahwasanya untuk kita masuk melaksanakan ibadah haji atau umroh itu tidak perkara yang mudah. Apalagi di hari-hari tersebut pemerintah melakukan satu peraturan yang ketat. Mereka yang masuk ke tanah haram tidak membawa visa haji, maka mereka akan dikeluarkan karena mereka dianggap tidak berhak untuk berada di wilayah tersebut bagi mereka yang tidak memegang visa haji. Oleh karenanya amalan ini itu dikhususkan bagi orang-orang yang dia bisa masuk ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka dia bisa melakukan amalan ini secara bersamaan pada waktu-waktu tersebut. Mungkin dia datang tanggal 1 Dzulhijjah, lalu kemudian langsung dia mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah umroh. Lalu setelah itu dia melaksanakan prosesi ibadah umroh, dia bertahallul. Lalu ketika masuk tanggal 8 Dzulhijjah, dia mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah haji. Dan puncaknya adalah pada tanggal 9 ketika nanti mereka wukuf di Arafah, dan itu merupakan puncak dari ibadah haji itu. Kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya tatkala kita wukuf di Arafah. Makanya barang siapa yang dia tidak wukuf di Arafah, para ulama mengatakan berarti dia tidak melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya, bagi mereka-mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji, ataupun antum yang hadir hari ini mungkin belum bisa berangkat tahun ini dan tahun depan insya Allah akan berangkat, maka amalan yang paling utama untuk dilakukan di 10 hari pertama itu adalah ibadah haji dan umroh. Oleh karenanya di antara ibadah jenis haji yang paling bagus untuk dilakukan, yaitu kita melaksanakan haji secara tamattu, yaitu menggabungkan antara haji dan umroh dalam satu perjalanan yang kita lakukan tersebut. Kata Nabi SAW menjelaskan keutamaan umroh dan haji. Nabi mengatakan al-umratu ilal umrati, dari satu umroh ke umroh berikutnya, kafaratun lima bainahuma, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu Nabi mengatakan wal hajjul mabrur, sedangkan haji yang mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah, melainkan pahalanya adalah surga. Ingat, haji mabrur itu adalah status yang Allah berikan kepada kita karena kita melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Adapun haji mabrur dikatakan sebagai laqab, sebagai gelar yang dibawa pulang oleh orang-orang yang pergi haji dari kemudian sampai di tanah air. Mereka dikatakan sebagai haji yang mabrur, tidak dinisbatkan kepada mereka laqab haji yang mabrur, atau dinisbatkan kepada mereka gelar haji yang mabrur, maka ini kurang tepat. Karena haji yang mabrur itu adalah pemberian Allah Ta'ala bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Oleh karenanya kita yang berada di tanah air, ketika mendapati saudara-saudara kita, keluarga kita yang pulang haji, maka tugas kita adalah kita menyampaikan kepada dia, semoga engkau mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur pahalanya tadi adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang kedua, masyarakat muslimin, yang sangat dianjurkan untuk kita melakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah dengan kita memperbanyak takbir mulai dari tanggal 1
sampai dengan tanggal yang ke-10. Sebagian para ulama mengatakan sampai pada hari-hari tasyrik. Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Inilah sunnah Nabi yang mulai dilupakan. Memperbanyak takbir pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Namun tatkala kita melihat di tengah masyarakat, justru amalan ini dilakukan bukan pada tempatnya. Kebanyakan dari kaum muslimin justru memperbanyak takbir itu bukan di hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, tetapi di hari raya Idul Fitri. Padahal sunnahnya kalau Idul Fitri itu kita dianjurkan untuk bertakbir ketika malam 1 Syawal sampai dengan khotib turun dari atas mimbar. Itu merupakan batas kita bertakbir. Tetapi apa yang kita lihat di tengah masyarakat? Mereka bertakbir pada sholat duhurnya, bertakbir pada sholat asarnya, bertakbir pada sholat maghribnya. Bahkan 3 hari setelah itu mereka tetap bertakbir. Maka kita katakan ini jauh dari tuntunan Nabi SAW. Karena Nabi mencontohkan bahwasanya takbir itu dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abdullah ibnu Umar ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, mereka keluar, mereka pergi ke pasar, mereka berteriak bertakbir dan mengajak kaum muslimin untuk bertakbir, memperbanyak takbir pada hari-hari tersebut. Mungkin sekarang kalau kita lakukan perkara yang aneh, karena kita tidak pernah melakukan sunnah Nabi SAW, terus bagaimana sikap kita? Lakukan pada diri kita. Keluarga-keluarga kita motivasi, kita ajarkan kepada mereka di kantor-kantor kita. Kalau Anda sebagai seorang pimpinan, perintahkan kepada karyawan Anda untuk bertakbir pada diri-diri mereka, bertakbir secara lirih, bertakbir dengan mengangkat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah Nabi yang mulai dilupakan. Justru kita prakteknya salah. Kita melakukan memperbanyak takbir justru pada Idul Fitri. Ini keliru. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan yang demikian. Antum cari dalil-dalilnya. Tidak disebutkan Nabi bertakbir dari malam 1 Syawal sampai 3 hari setelah itu, tidak disebutkan. Walau para sahabat, walau para a'imah tidak pernah melakukan yang demikian. Justru Nabi melakukannya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Inilah sunnahnya. Itulah kenapa agama Islam itu harus kita belajar, biar kita tahu mana sunnah Nabi, mana yang diajarkan oleh Nabi, mana yang diperintahkan oleh Nabi. Karena kita ini banyak sekali melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, terkhusus pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian berikutnya masyiral muslimin, di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu dengan kita menyembelih hewan kurban, atau yang kita kenal dengan istilah udhiyah. Idul Adha itu artinya adalah kita menyembelih hewan kurban di waktu duha. Kita kembali menyembelih hewan kurban di waktu duha, itu maksudnya Idul Adha. Maka alangkah sangat keliru kalau ada sebagian panitia kurban, mereka menyembelih hewan kurban dengan alasan hewan kurbannya banyak, lalu disembelih sebelum sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat id. Saya katakan berdasarkan fatwa para ulama, sesembelihan yang disembelih sebelum melaksanakan sholat id itu tidak dimaksud dengan udhiyah, itu dimaksud dengan zabah atau menyembelih biasa, dan dia tidak masuk dalam kategori menyembelih hewan kurban. Banyak masjid yang demikian, banyak panitia kurban yang demikian. Maka kita katakan kalau memang secara kemampuan Anda sebagai panitia tidak sanggup untuk menerima hewan kurban yang banyak, sesuaikan dengan kemampuan kita sebagai panitia. Jangan kemudian akhirnya kita ingin meraup untung yang banyak, lalu kemudian kita mengorbankan hal tersebut. Demi Allah, panitia yang seperti ini saya katakan dia berdosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Andai kata pemilik kurban dia tidak tahu, dia tetap dapat pahala. Tetapi kalau pemilik kurban dia mengetahui dan dia membenarkan hal tersebut, maka sama-sama dapat dosa. Karena dia melanggar sunnah Nabi SAW. Kembalikan kepada definisinya. Apa sih itu Idul Adha? Idul Adha itu menyembelih hewan kurban di waktu duha. Dan waktu duha itu dimulai habis syuruk, itu namanya duha. Kalau sebelum subuh itu namanya tahajud. Kalau selesai syuruk itu namanya duha. Ini yang perlu dipahami masyarakat muslimin. Kita menyampaikan seperti ini agar ibadah kurban Anda, berapa uang yang Anda keluarkan beli kambing, beli sapi, tetapi cara prakteknya salah. Apakah kemudian hal itu bisa sampai kepada Allah Ta'ala? Jawabannya tidak. Terus apa yang mau dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karenanya coba perhatikan ayat
yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Maka menyembelilah, maka salatlah karena Rabbmu, dan setelah itu menyembelih. Di situ Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Allah sebutkan salat dulu baru menyembelih. Kata para ulama, ayat ini menjelaskan salatlah Idul Adha dulu baru kemudian engkau menyembelih. Itu yang benar, bukan menyembelih sebelum melaksanakan salat Id. Kadang alasannya karena ini Ustaz, makanan untuk panitia, untuk segala macam. Memang sunnahnya Idul Adha itu jangan makan dulu, karena kita disuruh makan hewan kurban yang kita sembelih. Berbeda dengan Idul Fitri, kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Tapi kalau Idul Adha, memang kita tidak disuruh makan terlebih dahulu, supaya kita bisa merasakan lapar. Setelah itu kita menyembelih hewan kurban, kita mengambil bagian untuk kita masak, lalu kita makan. Kita bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan berikutnya yang sangat dianjurkan untuk kita melakukannya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah dengan kita memperbanyak melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya. Dengan baca Quran, entah dengan kita bertobat, atau dengan kita mengunjungi keluarga kita, kita menyambung tali silaturahim. Itu adalah amalan yang sangat dianjurkan, karena pada hari-hari tersebut amalan yang dilakukan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, masyiral muslimin, di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk kita melakukannya adalah memperbanyak puasa. Para ulama mengatakan ada 3 model yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita lakukan untuk kita menerapkan puasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, itu dengan kita berpuasa pada 9 hari itu semuanya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan ini yang paling afdol, kita berpuasa pada 9 hari yang terbilang tersebut. Adapun yang kedua, kalau kita tidak mampu berpuasa 9 hari, maka pilih hari-harinya. Mungkin ingin dipaskan pada puasa Senin Kemis, dengan niat hari ini saya puasa Senin Kemis ditambah dengan puasa hari-hari di bulan Dzulhijjah, itu tidak ada masalah. Atau dengan kita menggabungkan niat yang berikutnya, kita ingin mengawalkan puasa Ayyamul Bid pada awal bulan. Karena ingat, puasa Ayyamul Bid yang paling utama itu bukan hanya mengkhususkan pada tanggal 13, 14 dan 15, tetapi Nabi SAW itu berpuasa Ayyamul Bid kadang di awal, kadang di pertengahan, kadang di akhir. Maka di antara bentuk mengikuti sunnah yang sempurna, kalau kita mempraktekkan sunnah Nabi, kita berpuasa di awal bulan, di pertengahan bulan, dan di akhir bulan. Itulah praktek sunnah yang benar dari puasa Ayyamul Bid. Tapi kalau hanya pada tanggal 13, 14 dan 15, pertanyaan saya, tanggal 13 hari tasyrik, kemudian tanggal berapa Anda berpuasa? Sementara hari tersebut hari yang haram untuk Anda berpuasa. Itu hari tidak boleh Anda berpuasa. Sementara Ayyamul Bid yang mungkin selama ini kita pahami tanggal 13, 14 dan 15. Dari situ para ulama mengatakan puasa Ayyamul Bid itu tidak harus tanggal 13, 14, 15. Karena Nabi SAW prakteknya dari Aisyah, kadang di awal, kadang di pertengahan, kadang di akhir. Maka bisa diniatkan ketika di awal Dzulhijjah Anda berniat dengan 3 jenis puasa. Yang pertama, berpuasa untuk Dzulhijjahnya. Yang kedua, mungkin kalau itu hari Senin, Anda berpuasa dengan puasa Seninnya. Dan yang ketiga, Anda bisa meniatkan puasanya dengan puasa Ayyamul Bid. Jadi satu puasa mendapatkan 3 pahala. Ini model yang kedua. Adapun model yang ketiga, dan ini yang paling sederhana, yaitu kita hanya berpuasa pada tanggal 9-nya saja. Yang mana puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi SAW mengatakan ahtasibu Allah an yukaffira sanatal lati qabla wa ba'da. Pahalanya Allah menghapuskan dosa setahun yang akan datang dan setahun yang berlalu. Kapan lagi kita berpuasa 1 hari tapi diampuni dosanya 2 tahun? Maka jangan hilangkan kesempatan ini. Coba kalau urusan dunia, beli 1 dapat 2, semangat ngantri. Beli 1 dapat 3, rela untuk ngantri, berbaris-baris, berjejer-jejer. Urusan dunia
Masya Allah, rela untuk meskipun nyamuk banyak, yang penting saya dapat, beli 1 dapat 3. Ya akhi, ini urusan dunia. Terus urusan akhirat, kenapa Anda tidak berlomba-lomba? Anda tidak hidup di dunia selamanya. Kita hidup di akhirat. Bukankah kita disuruh untuk membangun istana di akhirat? Mana kita sebagai seorang mukmin yang harus mengerti skala prioritas? Prioritas kita akhirat, dunia mengikuti. Makanya kalau ada kesempatan-kesempatan seperti ini, 1 hari pahalanya menghapuskan 2 tahun, kapan lagi kita bisa melakukan? Antum cari pahala puasa sunnah yang menghapuskan dosa 2 tahun, tidak ada. Hanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Maka jangan kita melewatkan. Kapan kita berpuasa Dzulhijjah? Kita menunggu keputusan dari pemerintah. Kalau memang pemerintah menetapkan besok adalah hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka bisa jadi tanggal 16 di bulan Juni itu adalah merupakan tanggal 9 dari Dzulhijjah. Namun wasiat saya menunggu keputusan pemerintah, karena pemerintah yang berhak untuk menentukan kapan Dzulhijjah itu dimulai. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi nasihat untuk diri saya pribadi dan antum semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengistiqomahkan kita serta memudahkan kita untuk beramal pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma izil Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dadin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin khassatan fi Rafah wa fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.